Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang algoritma merge sort, yang dimana menggunakan metode divide and conquer. Oke, langsung saja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Yusuf Kadri. Ada teman saya juga namanya Jundan Muwahid dan juga Muwaffiqatul Ma'rifah. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai metode divide and conquer dan juga algoritma merge sort. Untuk referensi sendiri, di sini kami menggunakan dua referensi. Yang pertama dari Smith Douglas R yang berjudul tentang The Design of Divide and Conquer Algorithms dari Science of Computer Programming, diterbitkan pada tahun 1985. Kemudian ada dari Firmansyah Rekso Wibowo dan juga dari Muhammad Faisal mengenai Comprehensive Analysis of Sorting Algorithms, Team Sort, Python, and Classical Sorting Methods, yang membandingkan beberapa sorting termasuk merge sort di tahun 2024. Baiklah, selanjutnya adalah metode divide and conquer. Dalam metode divide and conquer memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah tahap divide atau memecah. Penjelasannya, pisahkan persoalan besar menjadi beberapa persoalan yang ukurannya lebih kecil dan serupa. Jadi dalam sebuah masalah yang besar itu kita bisa bagi menjadi masalah-masalah yang kecil agar mudah diselesaikan. Analoginya, memotong kue yang besar menjadi irisan-irisan yang kecil. Terus tahap kedua adalah conquer atau taklukan. Penjelasannya, selesaikan tiap sub persoalan bila masih terlalu besar, pecah lagi secara rekursif. Jadi di tahap kedua ini atau langkah kedua itu, jika itu masalahnya itu masih ternyusun kembali irisan menjadi gambar kue yang utuh, tetapi kini sudah selesai dimakan alias terpecahkan. Baiklah, selanjutnya ciri khas metode divide and conquer. Ciri khas metode divide and conquer memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah struktur algoritma memiliki sifat rekursif. Rekursif itu adalah misal dalam sebuah function itu memiliki function lagi. Jadi function dalam function gitu. Terus ciri kedua adalah kompleksitas seringkali memiliki nilai O n log n atau O n kuadrat. Terus ciri yang terakhir adalah contoh klasik merge sort, quick sort, binary search, Streisand matrix, dan phase Poisson transform. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Andi Muhammad Yusuf Kadri. Oke, baik. Di sini ada codingan dari merge sort. Di sini kita bisa lihat teman-teman, ada dua fungsi utama dari merge sort. Yang pertama ada namanya itu merge sort yang meminta parameter yang berbentuk array, atau di dalam Python biasa kita sebut dengan tipe data list. Yang dimana pertama itu array akan dicek dia punya data itu apakah di bawah atau sama dengan 1. Maka daripada itu, jika misalnya datanya cuma 1 atau 0 di dalam listnya, maka langsung dia return array. Dia akan langsung return nilai parameternya yang dikirim melalui parameter ketika memanggil merge sortnya. Kemudian jika tidak, apa yang akan terjadi? Kita bisa lihat di sini. Di line 7 kita bisa lihat pertama akan ada variabel namanya mid. Nah, nilainya itu adalah panjang dari array kemudian dibagi 2. Nah, di sini menggunakan slash 2
Sehingga misalnya kita punya panjang array-nya 7, kemudian dibagi 2, karena 7 bagi 2 sebenarnya 3,5. Jika kita menggunakan dua slash ini, maka hasilnya akan 3 dibulatkan. Bukan dibulatkan ke atas, tapi dia dihilangkan komanya. Nah, itu fungsi utama dari slash 2 ini. Sehingga misalnya kita punya misalnya array-nya datanya ganjil, misalnya 9 lah. Nah, ketika dibagi 2, kan harusnya itu 4,5. Nah, itu karena kita menggunakan dua slash, maka akan jadi 4. Nah, di sini makanya mid itu sebagai penanda nilai tengah-tengahnya nantinya. Jadi nanti mid itu sebagai penanda begitu untuk memisah antara bagian kiri dan bagian kanan. Nah, di sini kita bisa lihat ada variabel left dan juga right. Yang dimana di sini left itu nilainya hasil dari yang tadi kita tandai itu di mid ini, kita bagi itu. Jadi kalau misalnya ada 8 array lah, 8 array datanya. Jadi kita tandai misalnya 4, berarti kita ambil datanya di bawahnya 4. Nah, kemudian ini di atasnya 4. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini 4 dengan 4 ini. Jadi ada 4 di left dan juga right-nya 4. Nah, kurang lebih seperti itu untuk gambarannya. Kemudian setelah dipisah, kita jalankan lagi ini dia punya eh, fungsi merge sort untuk membandingkan lagi apakah masih bisa dibagi. Nah, kalau misalnya masih bisa dibagi, maka kita bagi lagi nantinya. Jadi ini biasa disebut rekursif dalam fungsinya. Oke, seperti itu. Untuk right juga sama ya. Dia bagi 2 tergantung dari nilai midnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah dibagi-bagi, kemudian apa yang dilakukan? Kita merge lah itu dia punya yang tadi dibagi 2. Nah, yang pertama dia panggil nilai left-nya yaitu yang ini, kemudian right-nya. Nah, di sini kalau misalnya sudah melakukan rekursif ini sudah apa namanya? Sudah tersorting, sudah tersorting tuh. Jadi sudah dipanggil itu 2 untuk digabungkan lagi yang sudah tersortingnya. Kemudian di sini kita bisa lihat karena dipanggil merge, harusnya ada fungsi namanya merge. Nah, di sini kita bisa lihat untuk fungsi merge itu meminta dua parameter. Yang pertama ada left dan juga right. Yang baru habis itu setelah dipanggil ada fungsi lagi, ada variabel lagi namanya i dan j. Nah, ini untuk penandanya nanti. Untuk nilai sementaranya, defaultnya itu adalah 0 ketika baru dijalankan ini fungsinya. Kemudian ada juga variabel namanya merge. Nah, ini yang sudah ini untuk menyimpan data yang nantinya sudah diurutkan. Kemudian nilainya list kosong ya. Kemudian di line 18 ini kita bisa lihat ada perulangan while yang dimana ada dua syarat. Di antara dua syarat itu diupdate oleh tanda n, yang dimana n itu jadi kedua pernyataan ini harus bernilai true sehingga kita bisa mengeksekusi nilai di dalam sini. Jadi jika salah satunya saja false, maka langsung di skip dan langsung jalan ke bawah. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kemudian di sini di paling pertama itu kita bisa lihat i di bawah len dari left. Misalkan i itu kan 0, sedangkan nilai left-nya itu mungkin ada 2, misalnya ada 2 data toh. Nah, di kanan juga 2 data, jadi dua-duanya 0 kurang dari 2, betul enggak? Betul toh. Ini juga 0 lebih dari kurang dari 2, betul. Maka langsung jalan fungsi di bawahnya. Kita bisa lihat di sini ada if. Nah, jika left i kurang dari right j, misalkan i itu kan 0 toh, j juga 0. Sementara left ini misalnya datanya itu ada apa ya? Paling pertama itu mungkin 4. Nah, di sini 3. Coba 4 dan 3 dibandingkan lo toh, apakah 4 kurang atau sama dengan 3? Apakah 4 kurang atau sama dengan 3? Tidak kan? Nah, karena tidak, harusnya
kita di skip ini baru jalan ke else-nya. Else-nya langsung jalan, merge append, right, J, baru J-nya ditambah. Jadi merget ini yang kan kanan itu 3 toh, jadi dia lebih rendah lah. Maka 3 yang didahulukan. Baru 4 di skip dulu untuk selanjutnya lagi. Nah, nanti untuk penjelasan detailnya nanti ada akan teman saya untuk menjelaskan 50 data dari merge sort itu, bagaimana cara kerjanya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dia akan bandingkan mana lebih kecil, yang lebih kecil itu masuk duluan ke nilai merge, baru diulangi lagi. Apakah yang kanannya ternyata yang kanannya lebih kecil, maka yang kanan lagi maju, yang kiri belum, di skip dulu begitu, kurang lebih. Untuk setelah diurutkan, langkah selanjutnya itu pertama merge ini akan di extend nilai left-nya dengan i. Kemudian yang right juga akan di extend tergantung nilai j-nya. Setelah itu akan di return merge-nya. Jadi akan di return nilai yang sudah diurutkan. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan coding dari merge sort dalam bahasa Python. Baik, ini adalah sebuah data dalam bentuk list yang akan disusun menggunakan cara merge sort. Jadi ini ada 50 data dimulai dari data pertama yaitu 4 dan data akhirnya juga 4. Nah, selanjutnya yang kita lakukan itu adalah membaginya menjadi 2. Jadi yang pertama itu di sini kan sudah ada 50 data. Berarti 50 data ini kita bagi dengan 2. 50 bagi 2 adalah 25. Maka ini akan data 50 ini akan kita bagi 25. Jadi jika kita hitung keseluruhan ini berarti data 25 itu yang awal itu ada di sini. Jadi 4 hingga 40. Kita tulis dulu. Ini data yang pertama 4, 7, 2. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
20, 21, 22, 23, 24, 25. Ini data yang pertama. Berarti data yang kedua itu adalah 4 hingga 4 akhir. Jadi kita akan fokus ke data yang pertama dulu. Data yang pertama ini jumlahnya adalah 25. Maka kita bagi lagi. 25 dibagi dengan 2. 5 dibagi 2 ini sama dengan 13 dan 12. Berarti datanya nanti ada yang 12, ada yang isinya 12 dan ada yang isinya 13. Nah, jadi kita hitung dulu dari yang 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti sampai 8. Nah, kita taruh lagi di sini data yang pertama yaitu 4, 7, 2, 5, 10, 14, 5, 6, 1, 3, 7, 8, 2, 4, 6, 7, 8, 12. Ini data yang pertama. Data yang kedua berarti 2, 1, 4, 3, 9, 8, 7, 18, 21, 32, 42, 61, 40. 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13. Berarti ini 12 dan 13 sama dengan 25. Kita akan fokus ke data yang pertama dulu, yang A. Jadi ini kan datanya ada 12. Nah, kita bagi lagi. 12 dibagi 2
12 ini 12 dibagi 2 itu sama dengan 6, berarti kita bagi 6. Nah, kita bagi lagi, ini data yang pertama itu ada 4, 7, 2, 5, 10, 14, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 14 saja. Kita tutup. Terus ini data yang kedua, berarti dari 14, 5, 6, 1, 3, 7 dan 8. Sama-sama 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya sama-sama. Nah, setelah itu kita bagi lagi, kan ini masih 6. Kita bagi lagi mereka. Kalau 6 dibagi 2 berarti sama dengan 3. Jadi 3. Jadi 4, 7, 2 ini satu data, dan 5, 10, 14 satu data juga, sama seperti ini. 5, 6, 1, lanjut lagi 3, 7, 8. Oke, ini sudah dibagi lagi 3. Kita fokus lagi ke data yang pertama, yaitu data 4, 7, dan 2. Lalu yang data kedua itu 5, 10, dan 14. Sudah. Lalu kita ini lagi, kita bahagi lagi, kita perkecil lagi. Di sini kita kecilkan lagi ini. Nah, jadi kita kecil lagi, ini ada data 4 dan 7. Lalu ini ada data 2. Ini 5 dan 10. Lalu ini data 14. Selanjutnya kita susun satu-satu lagi. Ini jadi 4, terus 7, terus 2. Lalu di sini ada 5, terus 10, terus di sini 14. Setelah sudah tersusun satu-satu seperti ini, maka kita harus kita harus membandingkannya lagi antara data pertama, kedua, dan terakhir. Nah, ini tadi data terakhir 4, 7, 2, dan 5, 10, dan 14. Nah, sama ya. Nah, terus kita akan bandingkan mulai dari data pertama. 4 dengan 7 lebih kecil 4, jadi kita tulis lagi di sini 4,7. Lalu di sebelahnya masih ada lagi data 2, jadi kita bandingkan lagi. 4 dengan 2 lebih kecil 2, jadi di sini 2, 4, dan 7. Nah, jadi data yang pertama tadi yang dari sini sudah tersusun. Jadi yang di sini tadi sudah tersusun. Kita akan ke sini, data yang kedua. Nah, data yang kedua ini sama seperti tadi. 5 dengan 10 lebih kecil 5. Jadi kita tulis di sini 5,10. Masih ada lagi data 14. 5 dengan 14 lebih kecil 5. Jadi dia tetap 5, 10, dan 5, 10, dan 14. Nah, jadi kita cek lagi 10 dengan 14 lebih kecil 10. Jadi dia tetap begini 5, 10, dan 14. Jadi keduanya sudah sama. Lalu kita bandingkan lagi antara dua data ini. 2 dengan 5 lebih kecil 2. Jadi kita tulis 2. Terus 4 dengan 5 lebih kecil 4. Kita tulis lagi 4. Lalu 7 dengan 5 lebih kecil 5. Jadi kita tulis 5. Seterusnya 7 dengan 10 lebih kecil 7. 10 dengan 14 lebih kecil 10. Tersisa 14. Jadi ini adalah hasil dari data pertama atau data A yang 6 tadi.
Sekarang kita akan lanjut ke data yang B atau data keduanya. Nah, data keduanya ini saya tulis dulu. Data yang kedua yang bagian B itu ada 2, 1, 4, 3, 9, 8, 7, 18, 21, 32, 42, 61, dan 40. Ya, kita hitung itu 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 13. Nah, jadi sama seperti tadi, kita akan bagi menjadi 2 lagi. Oke, jadi ini ada 13 datanya. Kita bagi 13 dibagi 2 itu adalah 6,5. Maka kita bulatkan jadi 6. Maka yang kita ambil data pertama, kita cari data 6 pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8. Sisanya itu adalah data kedua. Kita buat lagi data pertamanya 2, 1, 4, 3, 9, dan 8. Data keduanya 7, 18, 2,21, 32, 42, 61, dan 40. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas ya, 7 dan 6. Setelah itu kita kembali fokus lagi ke data yang satu ini, data yang pertama. Di sini kan ada 6, 2, 4, 6. Ada 6 data, kita bagi lagi jadi 2. Jadi kalau kita bagi jadi 2, datanya itu ada 2, 1, dan 4 ya. Lalu yang kedua itu ada 3, 9, dan 8. Setelah itu kita bagi lagi dia. Kita bagi lagi, ini jadi 2 dan 1. Kalau ini jadi 4. Setelah itu ini jadi 3 dan 9. Lalu ini jadi 8. Setelah itu kita bagi lagi dia jadi 2. Kita bagi jadi satuan. Terus ini 4. Ini data yang pertama, ini data yang kedua. 3, terus 9, terus 8. Lalu kita bandingkan lagi, sama seperti tadi yang pertama, kita bandingkan lagi 2 dengan 1 lebih kecil 1, jadi ini ada 1 dan 2. Setelah itu ada lagi data yaitu 4. 1 dan 4 lebih kecil 1, 2 dan 4 lebih kecil 2. Jadi dia hasilnya adalah 1, 2, dan 4. Ini adalah hasilnya. Lalu kita pindah ke ini lagi, data yang ini. 3 dengan 9 lebih kecil 3, jadi 3,9. Masih ada data lagi 8. 3 dengan 8 lebih kecil 3. 9 dengan 8 lebih kecil 8. Jadi hasilnya 3,8,9 seperti ini. Setelah itu kita gabungkan lagi mereka dengan membandingkan data ini dan data ini. Lanjut kita bandingkan 1 dengan 3 lebih kecil 1. 1,2 dengan 3 lebih kecil 2. 4 dengan 3 lebih kecil 3. Lalu 4 dengan 8 lebih kecil 4. 8 dengan 9 lebih kecil 8. 8, lalu terakhir 9. Ini adalah hasilnya yang tadi. Maka kita udah dapat tadi hasil yang pertama yang ini dan hasil yang kedua yang ini. Ini masih data 25 atau data yang pertama, kita belum ke data yang lainnya. Kita gabungkan dulu lalu kita bandingkan. Kita gabungkan data yang pertama yaitu 2,4,5,7, 10, dan 14. Lalu data yang kedua yaitu 1, 2, 3, 4, 8, dan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ini masih data yang 12, ternyata belum yang 25. Jadi ini kita susun lagi, kita bandingkan lagi. Oke, jadi kita bandingkan dulu. Ini adalah data 12 yang pertama.
Jadi kita bandingkan 2 dengan 1 lebih kecil 1, jadi kita tulis 1. Lalu 2 dengan 2 itu sama, tapi kita akan dahulukan sebelah kiri, jadi kita tulis 2. Lalu 4 dengan 2 lebih kecil 2, kita tulis lagi 2. 4 dengan 3 lebih kecil 3. 4 dengan 4 itu sama, kita dahulukan lagi yang sebelah sini, jadi kita tulis 4. 5 dengan 4 lebih kecil 4. Lalu 5 dengan 8 lebih kecil 5. 7 dengan 8 lebih kecil 7. 10 dengan 8 lebih kecil 8. 10 dengan 9 lebih kecil 9. 10 dengan 14 lebih kecil 10, jadi kita tulis saja 10 dan 14. Ini adalah yang terurut dari data 12 yang pertama. Dari data yang ini tadi 4, 7, 2, 5 dan seterusnya itu, ini adalah yang terurutnya 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 10, dan 14. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian B, yaitu 13. Ada 13 data. Baik, tadi kan kita udah dapat data yang pertama ya, data 12 yang pertama kita udah dapat ini hasilnya 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 10, dan 14. Kita akan lanjut ke data B atau data yang nomor 13. Jadi yang tadi 12 ditambah 13 jadi 25. Ini data 25 pertama. Jadi ini data B-nya sama seperti data A tadi, kita akan bagi dia menjadi 2. Nah, ini kan 13. Nah, 13 dibagi 2 adalah 13, ini datanya 13, kita bagi 2 itu hasilnya adalah 6,5, kita bulatkan menjadi 6. Jadi data 6 pertama adalah data pertama dari 13 data ini ya. Jadi kita buat, ini data yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bisa seperti ini, sisanya adalah data B atau data yang kedua. Kita tulis 2, 1, 4, 3, 9, dan 8. Ini adalah data yang kedua. 7, 18, 21, 32, 42, 61, dan 40. 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 6 dan 7. Kita akan fokus ke data yang pertama. Data 2, 1, 4, 3, 9, dan 8 ini kita akan bagi lagi. Ini kan datanya ada 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 1, 2, 3. Jadi ini datanya sudah terbagi menjadi 2. Kita lalu pisahkan lagi. Kita pisahkan, jadinya seperti ini. 2,1 ini 4. Sama juga seperti ini. 3,9. Lalu di sini 8. Nah, setelah itu kita jadikan satu-satu lagi. Kita buat satuan lagi datanya. Ini berarti 2, 1, dan 4. Kalau yang ini berarti 3, 9, dan 8. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita akan membandingkan data ini dan akan menyusunnya dari terkecil ke terbesar. Kita dari awal dulu. 2 dengan 1 lebih besar 2 dan lebih kecil 1. Maka tulisnya yaitu 1,2. Dan masih ada data lagi 4. 1 dengan 4 itu lebih besar 4. 2 dengan 4 juga lebih besar 4. Jadi selanjutnya jadinya seperti 1, 2, dan 4. Lalu data yang ini kita buat juga seperti ini. 3 dengan 9 lebih kecil 3. Lalu masih ada satu lagi datanya yaitu 8. 3 dengan 8 lebih besar 8. 9 dengan 8 lebih besar 9. Maka datanya akan jadi seperti ini. 3, 8, dan 9. Nah, sudah ada ya data yang benar, ada 2. Nah, jadi selanjutnya kita akan buat data yang
data yang sesungguhnya atau data hasilnya. Kita akan bandingkan dia menjadi kita akan bandingkan satu persatu. Oke, kita akan bandingkan jadi datanya itu 1, 2, 4, terus 3, 8, 9. Kita akan bandingkan 1 dengan 3 lebih besar 3 dan lebih kecil 1, jadi 1. 2 dengan 3 lebih kecil 2, jadi 2. 4 dengan 3 lebih kecil 3. 4 dengan 8 lebih kecil 4. Lalu sisanya adalah 8 dan 9. Kita langsung masukkan saja. Jadi ini adalah hasil dari data yang pertama tadi, data A ini. Langsung kita akan ke data yang kedua. Data yang kedua itu ada 7, 18, 21, 32, 42, 61, dan 40. Ini ada 7. 7 dikali 2 dikali 7 dibahagi 2 sama dengan 3,5. 3,5 kita bulatkan jadi 3. Jadi 1, 2, 3 kita bagi 2. Ini adalah data pertama dan ini data kedua. Kita akan ke data pertama langsung ya. Oh enggak, kita langsung buat aja langsung keduanya sama seperti cara yang atas tadi ini sama aja. Yang pertama yaitu ada 7 dan 18, lalu ada 21. Ini yang pertama. Yang kedua ada, ini genap ya, jadi 32, 42, terus 61, 40. Nah, setelah itu kita kan udah memperkecil dia ya, dari yang tadi 3 dan 4 dalamnya datanya kita kecil jadi 2, 1, dan 22. Sekarang kita bisa perkecil lagi? Bisa, kita perkecil hingga dia satuan. Sekarang kita akan perkecil, ini jadi 7, ini 18, dan ini tetap 21. Ini yang pertama. Yang kedua 32, 42, 61, dan 40. Ini sudah satuan. Nah, tadi kita sudah buat satuan sama seperti tadi, maka sekarang kita lakukan adalah membandingkan. Kita akan bandingkan dari yang sebelah sini dulu, yang 1. Nah, kita bandingkan 7 dengan 18 itu lebih kecil 7. Jadi kita tulis saja di sini 7, 18. Ya, masih ada lagi 7 dengan 21 lebih kecil 7, 18 dengan 21 lebih kecil 18. Jadi dia tulisannya 7, 18, 21. Lalu kita ke bagian sini, ini ada 32 dan 42, lebih kecil 32. Jadi kita taruh saja 32,42. 32 dengan 61 lebih kecil 32. 42 dengan 61 lebih kecil 42. Taruh lagi 32, 42, dan 61. Masih ada lagi, masih kita bandingkan lagi. 32 dengan 40 lebih kecil 32. 42 dengan 40 lebih kecil 40. Jadi kita sudah tahu letaknya di mana. Tulis 32, 40, kita langsung tulis 42 dan 61. Jadi ini adalah tadi hasil dari hasil dari ini A dan 1 dan 2. Tadi satunya sudah. Ini hasilnya. Sekarang kita akan menyusun ini.
dari yang terkecil ke terbesar. Nah, ini kan sudah ada data yang tadi ya, yang ini kita akan susun dia dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kita akan susun dia. Kita hitung 7 dengan 32 lebih kecil 7. Tulis saja 7. 18 dengan 32 lebih kecil 18. Benar ya? 21 dengan 32 lebih kecil 21. Artinya ini udah tersusun, betul nggak? Jadi kita langsung aja tulis saja 32, 40, 42, 61. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kita akan susun lagi. Kita susun lagi ke data yang tadi ya. Jadi datanya tadi yang ini 1, 2, 3, 4, 8, 9 kita akan taruh di sini. 1, 2, 3, 4, 8, dan 9. Kita bandingkan lagi. 1 dengan 7 lebih kecil 1. 2 juga, 3 juga, 4 juga. Kalau 8 dengan 7 lebih kecil mana? 7. Jadi kita tulis 7. Setelah itu sudah terlihat ya, 3, 8, dan 9 jelas 8 dan 9 di sini. Lalu sisanya tinggal kita tulis aja 18, 21, 32, 40, 42, 61. Nah, ini adalah hasil dari data 25 pertama. Maaf teman-teman, tapi saya salah berbicara. Jadi ini adalah data dari 12 yang pertama. 12, data 12 ya. Nah, selanjutnya kita akan gabungkan lagi data 12, data-data yang tadi yang sudah kita hitung, yaitu data yang pertama ini. Ini adalah data pertama yang kita dapatkan tadi, akan kita gabungkan dengan ini dan kita susun gitu ya teman-teman. Mari kita susun bersama. Saya tulis dulu. Nah, jadi ini adalah kedua data ya. Dua data, ini ada sebelah kiri atau yang pertama tadi kita hitung, dan ini yang barusan kita hitung tadi. Kita akan bandingkan. Nah, jadi kita akan bandingkan mulai dari ke kiri kanan gitu. Kita bandingkan kiri dan kanan. 1 dengan 1 itu sama, kita prioritaskan sebelah kiri. Jadi 1 kita tulis. Ini kita jadi maksudnya sudah kita bandingkan dan sudah ada di soal list yang baru sini. Lanjut, 2 dengan 1 lebih kecil 1. Kita tulis lagi 1. Sudah. Lalu 2 dengan 2 sama angkanya ya. Jadi kita akan lebih ke kiri dulu. 2. 2 dengan 2 sama lagi. Kita anu kiri lagi. 3 dengan 2 lebih kecil 2. Ini sudah. 3 dengan 3 sama. Kita akan lebih ke kiri. Jadi kiri lagi. Kita hapus. 4 dengan 3 lebih kecil 3. 4 dengan 4 sama ya, jadi kiri lagi. 4 dengan 4 sama lagi, kiri lagi. 5 dengan 4 lebih kecil 4. 5 dengan 7 lebih kecil 5. 7 dengan 7 itu sama, kita akan prioritaskan kiri. 8 dengan 7 lebih kecil 7. 8 dengan 8 sama, kalau sama kita akan prioritaskan kiri. 9 dengan 8 itu lebih kecil 8. 9 dengan 9 dengan 9 sama, kita akan prioritaskan kiri. Lalu 10 dengan 9 lebih kecil 9. Terus 10 dengan 18 lebih kecil mana? 10. 14 dengan 18 lebih kecil 14 ya. Sebelah kiri udah habis nih, tinggal yang ini. Tinggal kita tulis aja 18, 21, 32, 40, 42, 61.
Nah, jadi ini adalah hasil akhir dari data 25 yang pertama ya. Data 25 yang pertama. Jadi dia sudah tersusun dari yang paling terkecil yaitu 1 dan paling besar yaitu 61. Ini ada 25 data, silakan dihitung ya teman-teman kalau memang meragukan. Kalau sudah, kita akan lanjut ke data yang selanjutnya. Kita akan kembali ke sini. Ya. Tadi data 25 itu berhenti pada 40 ini. Jadi kita masih ada data yang kedua, yaitu 4 hingga 4 lagi. Oke, kita pindahkan dulu datanya. Oke, ini sudah saya tulis lagi. Ini adalah data 25 kedua. Nah, kita tadi sudah belajar ya data 25 yang pertama. Ini sama aja pengerjaannya, cuma beda angka aja. Jadi kita akan mulai pertama untuk membaginya menjadi 2. Ya, jadi kita akan bagi. Nah, jadi ini kan datanya ada 25 ya. 25 dibagi 2 itu sama dengan berapa? Oke, jadi ini adalah data 25 kedua. Jadi 25 bagi 2 itu adalah 12,5. Kita bulatkan jadi 12. Jadi data pertama dari data ke-12 1 sampai 12 itu adalah bagian akan kita potong gitu. Jadi dibagi 2, 12 dan 13. Nah, ini adalah data 25-nya. Lalu kita akan bagi 12, itu ada di sini. Nah, kita akan bagi lagi A, yaitu 4, 13, 26, 4, 1, 18, 19, 20, 40, 44, dan 52. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah ya. Sisanya itu adalah B. 4, 2, 3, 2, 1, 1, 4, 3, 4, 6, 8, 7, 1, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, kita akan fokus ke bagian A dulu. Jadi, ini kan datanya ada 12. 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini adalah yang pertama dan ini yang kedua. Nah, kita taruh sini saja. 4, 13. Aduh, salah. Sini ya. 4, 13. Maaf kurang fokus. Taruh di sini ya, boleh lah. Sini ya. 4, 13, 20, 6, 4, 1. Ini yang pertama. Lalu yang kedua yaitu sisanya 18, 19, 20, 40, 44, dan 52. Oke, di sini ini kan masih terbagi 6 ya. Kita akan bagi lagi. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita akan pecah dengan cepat gitu ya teman-teman, karena kita tadi udah belajar sebelumnya. Sekarang kita akan agak lebih cepat. Nah, sekarang udah 3 semuanya, langsung aja kita pecah lagi. 4, 13, terus 20. Terus di sini ini lagi ya. 6 dan 4, terus 1. Ini yang pertama ya. Lalu yang keduanya ada 18 dan 19, lalu ada 20. Terus yang kedua ada 40 dan 44, lalu ini tutup, lalu 52. Oke, jadi ini tadi udah datanya, tadi udah kita ini kan ya, udah kita perkecil lagi dari sini, udah kita perkecil ya. Jadi ini tadi kan udah kita susun ya, udah sampai di sini. Nah, udah aku pindahkan di sebelah sini. Jadi setelah itu kita akan
kasih dia jadi satu-satu gitu. Maksudnya satu-satu, jadi dia akan datanya satuan. Jadi mulai dari sini 4, terus 13, terus 20, lanjut ke sebelahnya 6, terus 14, terus 1. Sebelahnya lagi sama juga 18, 19, 20, 40, 44, dan 52. Ini nggak digabung ya guys, sebenarnya itu begini guys, 33 dia 3. Nah ini juga gini, jadi ini 52 di sini. Nah gitu, kan tadi udah dibagi-bagi kan. Nah bagi-bagi lagi, ini langsung kita ini kita gabungkan, tapi sambil kita urutkan. 4 dengan 13 lebih besar 13, lebih kecil 4, jadi 4,13. Terus ada 20 nih, 4 dengan 20 lebih kecil 4, 13 dengan 20 juga lebih kecil 13. Jadi kayak gini ininya, datanya. Nah ini lagi kita hitung, 6 dengan 14 lebih kecil 6. Nah ada lagi datanya 1, 6 dengan 1 itu lebih kecil 1. Kita nggak perlu membandingkan dengan 14 ya, karena jelas pasti lebih besar daripada 1, karena tadi kan udah dibandingkan dengan 6. Kalau 6 aja lebih kecil dan lebih besar daripada yang data pertama, ya jelas yang lainnya juga lebih besar. Jadi 1, 6, dan 14. Lanjut, ini kita akan ke bagian sini. Nah bagian sini 18 dengan 19 lebih besar 19, jadi kita tulis 18,19. Lalu ada 20 nih, 18 dengan 20 lebih kecil 18 dan pasti lebih besar 20. 19 dengan 20 lebih besar 20. Jadi kita tulis saja di sini 18, 19, dan 20. Kita hitung lagi yang sini. Nah kita hitung 40 dan 44 lebih besar 40, lebih besar 44, lebih kecil 40. Nah satu data lagi 52, 40 dan 52 lebih besar 52, 44 dengan 52 lebih besar 52. Jadi 40, 44, dan 52. Sudah semua kita atur. Ayo kita gabungkan lagi di sebelah sini. Kita hitung sebelah sini dulu, yang ini 4 dengan ya betul. Sebentar. Oke, kita akan prioritaskan bagian sini ya, yang atas. Karena bagian sini ini bagian bagian kiri ya, kiri kanan. Gitu. Nah, 4 dengan 1 lebih kecil 1. Betul. 4 dengan 6 lebih kecil 4. 13 dengan 6 lebih besar 13, berarti lebih kecil 6. 13 dengan 14 lebih kecil 13. 20 dengan 14 lebih besar 20, lebih kecil 14. Nah ini adalah hasilnya 2, 4, 6, pas ya. Lanjut ke bagian sebelah. 18 dengan 40 lebih besar 40, lebih kecil 18. 19 dengan 40 lebih kecil 19. 20 dengan 40 lebih kecil 20. Jadi kita langsung tulis aja ini bagian bawahnya 40, 44, dan 52. Sudah. Kita bandingkan lagi keduanya, kita susun. 1 dengan 18 lebih besar 18, tapi lebih kecil 1. Tulis 1. 4 dengan 18 lebih besar 18, berarti 4. 6 dengan 18 lebih kecil 6. 13 dengan 18 lebih kecil 13. 14 dengan 18 lebih kecil 14 ya, lebih kecil. 20 dengan 18 lebih kecil 18. 20 dengan 19 lebih kecil 19. Nah 20 dengan 20 itu sama, tapi yang kita prioritaskan adalah sebelah sini, karena sebelah sini adalah kiri. Jadi kita tulis 20.
Di sini udah 20 habis ya, datanya di sini habis. Tinggal bagian sini dari 20 sampai 52. Tinggal tulis aja 20, 40, 44, 52. Ini adalah data 12 ya, yang tadi data pertama. Ya, mana tadi data pertama ini? Data pertama ya, pokoknya yang data pertama, data 12 pertama. Ya, jadi itu adalah data 12 pertama kita yang ini. Sekarang kita akan masuk bagian B, yaitu 13. Oke, jadi ini adalah data kedua dengan jumlah datanya adalah 13. Nah, 13 kita bagi 2 itu sama dengan 6,5. Kita bulatkan aja jadi 6. Jadi kita hitung data 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini adalah data pertama dan ini data kedua setelah dibagi ya. Setelah itu kita bagi lagi nih. Yang pertama tuh 2, 4, 6, ada 6 ya. Jadi kita akan bagi dia 3. Jadi pembagiannya 42,3,2 dan 1,1,4 ya. Kita akan bagi yang kedua ini di sini langsung. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi ada 7 ya. Nah, 7 dibagi 2 itu adalah 3,5. Kita bulatkan aja jadi 3. 1, 2, 3 pak. Nah, terbagi lagi ya. Jadi data yang kedua itu ada 3, 4, 6 dan 8, 7, 1, dan 4. Sudah ya. Terus tujuan kita adalah jadikan data-data ini adalah data-data satuan. Nah, kita akan bagi lagi nih. Ini ada 3 sama seperti sebelumnya. Kita akan langsung bagi lagi ya. Seperti ini. Jadi 42,3 dan 2. Ini juga sama. Jadi ini 1,1 dan 4. Lalu di sini lagi ini 3,4 dan 6. Lalu ini 8,7 dan 1,4. Udah kayak gini, kita apakan lagi? Ini kan belum data satu-satuan ya. Yang satu-satuan baru 2, 4. Ya, baru 2 dan 4 nih. Jadi yang lainnya harus satuan juga. Jadi di sini kita akan susun lagi 42,3 2 ya. Ini udah jadi satuan nih. Nah, ya begini ya. Terus ini jadi 1, ini juga 1, ini 4. Ya. Ini juga nih sama. Ini juga 3, ini 4, ini 6. Dari satuan ya, ini kayak gini. Nah, ini 8, ini 7. Terus ini 1, ini 4. Nah, udah satu-satuan nih. Sekarang kita akan membandingkan terbesar ke terkecil ke terbesar. Nah, ini udah satu-satu ya. Sekarang kita akan bandingkan. Ayo kita bandingkan dari sini. 4, 2, dan 3 lebih kecil 3. Jadi 3,42. Ada 2-nya nih. 3 dengan 2 lebih kecil 2. Artinya langsung aja 2, 3,42. Kita akan ke sini lagi nih. Ayo. Jadi sini 1 dengan 1 itu sama. Jadi langsung aja tulis ya. Di sini ada 4. 1 dengan 4 lebih kecil 1. Tulis aja 1, 1, 4. Dah. Terus sini lagi. Nah, 3 dengan 4 itu besaran 4, berarti 3,4. Terus ada 6-nya. 3 dengan 6 lebih besar 6. 4 dengan 6 lebih besar 6 juga. Jadi 3,4 dan 6. Kita kesini lagi. Ada 8 dengan 7 lebih besar 8. 7 lebih kecil jadi 7,8. Lanjut. 7 dengan 1 lebih kecil 1. Jadi kita tulis 1,7,8. Apa udah selesai? Belum, masih ada lagi nih satu kode lagi. 1 dengan 4 lebih besar 4.
7 dan 4 lebih besar 7. Jadi ini finalnya yaitu 1, 4, 7, dan 8. Sudah ya, kita sudah dapat keduanya. Oke, jadi kita udah tadi udah kita gabungin dari yang terkecil ke terbesar ya. Ini yang kayak tadi, ini dan ini ya, sudah. Ini dan ini. Ini tadi salah coret, tadi 1,4. Nah, gini ya. Dan ini. Nah, jadi ini udah jadi ya. Setelah itu kita akan bandingkan dia antara ini dan ini ya. Jadi kita gabung lagi. Jadi kita gabung menjadi sebuah satu data. Nah, baik, kita akan langsung bandingkan. 2 dengan 1 lebih besar 2, lebih kecil 1 ya. 2 dengan 1 lebih kecil 1. 2 dengan 4 lebih besar 4, lebih kecil 2. 3 dengan 4 lebih kecil 3. 42 dengan 4 lebih kecil 4. Sisa apa? Sisa 42. Ini adalah hasilnya ya. Sebelahnya lagi. 3 dengan 1 lebih kecil 1. 3 dan 4 lebih kecil 3. 4 dengan 4 sama, kita akan prioritaskan sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi kita tulis 4. Lalu 6 dengan 4 lebih kecil 4. 6 dengan 7 lebih kecil 6. Kita tulis saja sisanya. Sudah. Sekarang kita bandingkan keduanya lagi. 1 dengan 1 itu sama, tapi kita prioritaskan sebelah kiri ya, kita prioritaskan. Jadi kita tulis di sini 1, 1 dengan 1 lagi sama lagi, 1 lagi. 2 dengan 1 lebih kecil 1. 2 dengan 3 lebih kecil 2. 3 dengan 3 itu sama, kita prioritaskan kiri, jadi 3 di sebelah kiri. 4 dengan 3 berarti lebih kecil 3. 4 dengan 4 sama lagi, kita prioritaskan sebelah kiri 4. 42 dengan 4 lebih kecil 4. 42 dengan 4 lagi lebih kecil 4. 42 dengan 6 lebih kecil 6. 42 dengan 7 lebih kecil 7. 8 juga lebih kecil, lalu 42. Ini adalah hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ini adalah data 13 ya. Oke, ini adalah hasil dari data 25 yang kedua ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk menggabungkan keduanya. Kita akan prioritaskan sebelah kiri ya. Oke, kita akan gabungkan dan disusun. 1 dengan 1 itu sama, kita prioritaskan sebelah kiri 1 ya. 4 dengan 1 lebih kecil 1. 4 dengan 1 lebih kecil lagi 1. 4 dengan 2 4 dengan 1 ya. Tuh agak 1, 2, 3 betul. 4 dengan 1 lebih kecil 1 lagi. Oke. Betul ya. 4 dengan 2 lebih kecil 2. 4 dengan 3 lebih kecil 3. 4 dengan 3 lebih kecil 3. 4 dengan 4 itu sama, kita prioritaskan sebelah kiri 4. 6 dengan 4 lebih kecil 4. 6 dengan 4 lagi lebih kecil 4. 6 dengan 4 lebih kecil 4. Aduh, salah. 6 dengan 6 itu sama, kita prioritaskan sebelah kiri, jadi 6 ya. Setelah itu 13 dengan 6 lebih kecil 6. 13 dengan 7 lebih kecil 7. 13 dengan 8 lebih kecil 8. 13 dengan 42 lebih kecil 32. Lebih kecil 13. Setelah itu kita lihat aja di sini ya.
Ya, 14 dengan 42 14, 18 42 18, 19 42 19, 20 dengan 42 20. Ya. Nih, hapus dulu 20. 20 dan 42 20 lagi. 40 dan 42 40. 44 dan 42 42. Sisanya ada 44 dan 52. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Jadi ini adalah hasil dari data kedua yang 25 ya. Sekarang kita akan gabungkan data 25 yang tadi, 25 yang pertama dan 25 yang kedua untuk menghasilkan sebuah list yang terurut, sebuah data yang terurut gitu. Baik, jadi ini adalah ke-50 data kita yang masih terpisah. Jadi sekarang kita akan menggabungkan ke-50 data tersebut. Ini masih 25. Jadi yang kita prioritaskan seperti tadi ya, selalu sebelah kiri. Nah, jadi kita akan langsung ya membandingkan dan mengurutkannya langsung. 1 dengan 1 itu sama, jadi kita prioritaskan sebelah kiri, kita tulis 1. Terus 1 dengan 1 lagi, kiri lagi. Terus ini udah ya. 2 dengan 1 itu 1. 2 dengan 1 lagi itu 1. 2 dengan 1 itu 1. Ini juga 1. Ya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 sama ya. Ini 1 1. Oke. 2 dengan 2 itu sama. Kita akan prioritaskan sebelah kiri juga. Jadi sebelah kiri kita lihat 2-nya ada berapa? Ada 3. 1 2 3. Langsung aja ya, teman-teman. Cuma kalau di komputer gak akan seperti ini. Dia akan hitung satu-satu manual. Tapi karena kita adalah manusia dan bukan komputer ya, jadi kita akan langsung saja. Terus ini kan tadi 2-nya 3 di atas ya. 2 dengan 2 2, 2 dengan 2 2, 2 dengan 2 2. 3 dengan 2 itu tetap 2. 3 dengan 3 itu sama lagi teman-teman. 3 dan 3 berarti kita prioritaskan sebelah kiri 3. Lalu 3 dengan 3 lagi, sebelah kiri masih ada 3, 3 lagi. 4 dengan 3, 3 lagi. 4 dengan 3, 3 lagi. 4 dengan 4 sama, kita prioritaskan sebelah kiri, jadi 4-nya kiri. Lalu 4 dengan 4 lagi, 4-nya kiri lagi. Lalu 4 dan 4, 4-nya kiri lagi. Terus 5 dengan 4, 4-nya kanan. Terus 5 dengan 4 lebih kecil 4, taruh lagi 4. 5 dengan 4 lagi, 4 lagi. 5 dengan 4, 4 lagi. 5 dengan 4, 4 lagi. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, kelebihan 1 teman-teman. Oke ya. Tuaga patuaga. Oke, udah. Kita lanjut ke selanjutnya. 5 dengan 6 lebih kecil 5. Ini salah ya. 5. 7 dengan 6 lebih kecil 6. 7 dengan 6 lagi, 6 lagi yang kecil. 7 dan 7 sama, kita prioritaskan sebelah kiri. 7 dan 7 sama lagi, sebelah kiri lagi. 8 dengan 7, 7. 8 dengan 8 prioritaskan kiri jadi 8. 8 dengan 8 lagi, prioritaskan lagi kiri. 9 dengan 8 lebih kecil 8. 9 dan 13 lebih kecil 9. 9 yaitu bukan 19, 9. Terus 9 dan 13, 9 lagi. Terus 10 dan 13, 10. 14 dan 13, 13. 14 dan 14 kita prioritaskan sebelah kiri. 14 sebelah kiri. 18 dan 14, 14 sebelah kanan. 18 18 kita prioritaskan kiri.
ini koma ya, koma 18 sebelah kiri, 21 dengan 18, 18 sebelah kanan, 19 dengan 21, 19, 21 dengan 20, 20, 21 dengan 20, 20 lagi ya. Setelah itu 21 dengan 40, 21, 32 dengan 40, 32, 40 dengan 40, kita prioritaskan sebelah kiri 40, 42 dan 40, 40, 42 dan 42 prioritaskan sebelah kiri 42, 61 dan 42, 42, 61 dan 44, 44, 61 dan 52, 52, dan terakhir 61. Jadi inilah jawaban dari soal yang pertama tadi ya. Soal kita yang ini. Ini ada 50 data. 50 data ini masih acak ya di sini teman-teman. Tadi setelah kita menggunakan merge sort, kita langsung tahu kita langsung tahu nih bagaimana caranya komputer itu menyusun, dan beginilah caranya, inilah hasilnya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita lanjut. Untuk kompleksitasnya sendiri, ternyata merge sort itu berkompleksitas n log n, yang dimana grafiknya kan seperti ini. Kemudian kita lanjut. Nah, kenapa bisa dikatakan log n? Pertama kita hitung dari aspek waktunya dulu. Dari waktu, jelas untuk nilainya itu adalah n log n. Nah, karena di tiap penggabungan untuk sekian, kita akan menjalankan seluruh nilai n-nya. Karena di fungsi pertama itu kita akan menjalankan semua nilai n-nya. Nah, dimana ketika kita menjalankan semua nilai n-nya, maka akan terhitung n, on. Sementara log n-nya dari mana? Nah, log n-nya itu kita dapatkan ketika kita membagi datanya. Nah, dimana ketika kita membagi-bagi itu, misalkan datanya ada 8. Kemudian kita akan membagi-bagi sebanyak 3 kali. Nah, karena 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, maka terciptakan ini log n. Karena menurut yang saya baca dari artikel, itu ketika kita membagi sama rata terus menerus, itu bisa disebut sebagai log n untuk apsinotik atau kompleksitasnya. Kemudian untuk ruangannya jelas kita n, karena di setiap fungsi merge itu akan mengulangi semua nilai n. Jadi n itu akan dijalankan seluruhnya. Jadi misalnya datanya 8. Ya 8 kali datanya dijalankan, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk best average dan worst case-nya itu sama semua, yaitu n log n, karena tidak ada fungsi untuk mengskip sesuatu, jadi semuanya akan dijalankan rata n log n. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.